Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat kapanpun kalian lihat tayangan ini. Kembali lagi dengan Bang Arwin dari Bimbel Askia Pusat Medan. Dan hari ini kita balik lagi ke acara kesayangan kita semua, ngobar, ngobrol bareng, ngopi bareng alumni Askia. Dan kali ini kita kedatangan tamu luar biasa dari alumni Askia, alumni SMA Negeri 3 Medan, yang sekarang itu udah jadi mahasiswa kedokteran di salah satu perguruan tinggi negeri favorit se-Indonesia, yaitu Universitas Padjadjaran. Kita langsung kenalan dengan Bang Muhammad Sarif. Oke, halo Bang. Halo Bang. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Jadi teman-teman, kemarin kita udah pernah ngobrol juga sama Bang Sarif. Cuma kemarin kita bikin ini sesi ini karena sesi ini khusus untuk nanya-nanya, karena di Instagram Askia itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk tentang Bang Sarif ini, khususnya tentang jurusan kedokteran. Kenapa sih? Apa sih? Bagaimana sih jurusan kedokteran itu? Dan kita langsung datangkan mahasiswanya langsung, nggak main-main, kita langsung datangkan dari Universitas Padjadjaran Bandung. Oke Bang Sarif, hari ini kita ngobrol-ngobrol santai. Banyak pertanyaan nih yang masuk nih Bang Sarif dari adik-adik kita, siswa-siswa kita di Bimbel Askia dari semua cabang. Dan kita kemarin bikin melempar pertanyaan juga di Instagram. Itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ini ada hampir ratusan ini Bang Sarif pertanyaannya, tapi ada beberapa yang sama. Kita ambil beberapa aja yang beda-beda karena waktu kita juga terbatas. Oke. Kita langsung aja nih ke pertanyaan pertama yang masuk ke akun Instagram kita Bang Sarif ya, Bimbel Askia _official. Jadi kalau kamu nanti mau nanya-nanya juga di kesempatan yang lain, kita bakal bikin lagi, follow aja dulu. Yang pertanyaan pertama itu datang dari akun Dika.Silvia. Kenapa harus masuk kedokteran? Kan banyak tuh jurusan-jurusan yang lain yang favorit juga Bang Sarif. Jurusan dari IPA itu kan misalnya kayak teknik nuklir, masuk ke kedokteran gigi. Kenapa Bang Sarif milihnya pada akhirnya ke kedokteran? Oke, baik. Halo teman-teman semuanya. Kayaknya nggak usah kenalan lagi ya Bang? Iya, udah pada kenal semua. Kemarin kita udah bikin video tentang Bang Sarif kan. Oke, jadi langsung jawab aja ya? Langsung jawab aja, karena itu semuanya pada nungguin. Oke. Jadi yang pertama, follow your passion. Iya, ikuti aja sih kata hati, ikuti keinginan kita pada dasarnya dan kemampuan kita. Okay. Jadi kalau saya itu memang kebetulan dari kecil suka hal-hal yang berbau dengan sains. Okay. SMP, SMA juga pada akhirnya masuk ke kelas IPA. IPA di SMA. Nah, sehingga saya tinggal memilih jurusan kemarin dan tinggal memilih kedokteran. Saya minat kedokteran itu yang pertama memang keluarga itu sangat memotivasi saya. Maksudnya mereka itu orang tua saya mendukung saya untuk masuk kedokteran, dan saya pada untungnya sih saya memang meminati itu. Tapi kalau misalnya saya pun nggak suka atau nggak mampu atau nggak sanggup atau yang bukannya bidangnya saya akan menolak sih. Makanya follow your passion. Saya ikuti kata hati saya. Okay. Terus kedokteran ini bagi saya itu bukan sesuatu hal yang mutlak. Maksudnya gini, memang meskipun saya aktif di organisasi, di OSIS misalnya, juga di Bang Sarif ketua OSIS juga ya? Iya benar. Luar biasa. Oke. Nah, banyak yang bilang, oh kenapa sih aktif organisasi seharusnya ngambil hukum atau ngambil HI, tapi kok malah milih kedokteran? Okay. Ya sebenarnya bisa, kedokteran tuh bisa mengerjakan dua sekaligus. Maksudnya gini, ada yang dokter politik. Oh iya. Ada dokter yang kerja di bidang public health. Saya juga aktif kok di forum anak Medan. Forum anak Medan. Ya itu kan hal-hal yang bau dengan volunteering kan. Jadi saya rasa itu semakin mendukung sih kenapa kedokteran ini pada akhirnya sesuai aja dengan diri saya. Oke, jadi sesuai dengan passion Sarif lah ya. Ya. Dan lebih-lebih keluarga juga dukung. Ya alhamdulillah. Gitu. Oke. Itu ya tadi ya pertanyaan Dika.Silvia, mudah-mudahan udah dijawab. Kita lanjut nih pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan yang menarik nih dari akun Gitu Sihdan. Apa yang menarik di kedokteran? Apa yang menarik di kedokteran Bang Sarif sehingga Bang Sarif itu ambil kedokteran? Oh banyak lah Bang. Apa aja? Apakah karena keren, gengsi? Karena apa aja yang bisa? Ya yang pasti sih kalau orang-orang kalau pada umumnya nengok kedokteran ini sesuatu yang wah ya. Sesuatu yang wah. Maksudnya gini,
dengan ada ibarat gimana ya, orang masuk kedokteran kalau melihat oh ini anak kedokteran nih, kayak itu sesuatu yang wah, itu satu. Tapi pada dasarnya bukan itu sih. Kalau saya melihat di dunia kedokteran ini, tadi yang saya bilang Bang, itu bukan sesuatu yang mutlak. Kedokteran bukan harus di bidang klinisi saja. Memang basicnya klinisi, tapi Anda nggak harus menjadi dokter yang bekerja di rumah sakit. Jadi bisa misalnya dokter yang kerja di public health, misalnya di UN, WHO, atau misalnya dokter hukum, dokter yang kejaksaan juga ada, dokter kejaksaan. Bisa tetap terjun, nggak mesti melulu di dalam rumah sakit ya Bang ya? Itu dia. Bisa juga terjun ke organisasi. Bener. Oke. Bahkan polisi, angkatan militer pun itu membuka peluang bagi anak-anak lulusan kedokteran. Iya, benar. Jurusan kedokteran. Oke. Dan yang paling menarik juga, ya kedokteran itu kan relate banget ya dengan kehidupan kita. Maksudnya ada keluarga yang sakit misalnya, kita langsung tahu nih, gitu kan. Atau jadi ini baru ini kan Bang Sarif ini baru masuk nih. Ya benar. Udah bisa merelasikan nggak kira-kira kan? Iya, aku kan ini kan dokter nih. Tiba-tiba ada ayah sakit misalnya kan, bersin, tiba-tiba kenapa gitu? Itu gimana? Kalau secara basic science saya mengetahui ya. Tapi kalau sampai kepada manajemen tata laksananya mungkin saya masih kurang karena saya juga baru semester 1 kan Bang. Kebetulan kenapa saya langsung agak tahu sedikit tentang penyakit, karena memang bedanya di FK Unpad itu dari semester 1 bloknya udah langsung blok yang jumpa dengan penyakit. Kayak saya kemarin blok keduanya hematoimunologi, jadi tentang darah dan imun. Jadi saya tahu penyakit-penyakit yang berhubungan dengan darah, misalnya anemia, defisiensi besi, juga misalnya tentang tentang imun, lupus, itu kami pelajari sampai dengan tata laksananya. Jadi kalau misalnya ada keluarga saya yang misalnya ada yang sakit gitu, setidaknya saya mengetahui itu apa penyebabnya, gitu. Pertanyaan selanjutnya nih Bang Sarif, ada pertanyaan yang mungkin ini banyak juga sih yang nanyain. Ada dari akun Arifah Tumanggor. Anak SMK bisa nggak ngambil jurusan kedokteran? Nah, bisa nggak Bang Sarif, selain biasanya kan dasarnya kan IPA tuh ngambil jurusan kedokteran. Ini selain IPA atau anak SMK mungkin bisa nggak Bang Sarif ngambil jurusan kedokteran? Pengetahuan saya Bang, saya juga udah baca-baca juga. Jadi memang itu mutlak sih, kalau misalnya mau masuk kedokteran tuh harus dari SMA dan pemfokusannya dari kelas IPA. SMA dan harus IPA. Ya itu nggak bisa. Itu dari sananya Kian memang. Dari sananya Kian, oke. Jadi kalau misalnya teman-teman semua yang mau masuk kedokteran dari sekarang langsung lah, nanti kalau misalnya mau milih mau milih masuk ke perguruan tinggi tingkat SMA, pilih SMA. Terus jurusannya pun jurusan IPA. IPA, dan karena ya memang ya di situ semua bekalnya ya Bang ya. Iya benar-benar. Kayak kalau kita dari SMK ya mungkin nggak ada, kita SMK-nya SMK otomotif. Ya kan gimana mau masuk kedokteran? Iya benar. Nggak nyambung. Iya nggak nyambung jadinya ya kan. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Bang Sarif, ini dari adik kelas Bang Sarif nih di SMA Negeri 3 Medan, dari Seni Resya Rusli kelas 11 MIA 7. Gini, dia nanya, Kak Sarif gimana sih agar bisa masuk kedokteran dengan nilai yang nggak tinggi dan kompetensi belajar nggak tinggi Kak? Cuman ada niat aja pengen masuk kedokteran, tapi kompetensi belajar belum semaksimal agar bisa masuk kedokteran gitu Kak. Oh jadi di masih kelas 11 ya Bang? Dia itu pengen masuk kedokteran ini sebenarnya, cuma dia masih merasa kalau nilainya belum ada apa-apanya. Ini kayaknya sen ini dia agak-agak merendah. Oke, kalian Mas Arif? Masih niat aja. Niat aja, iya. Nah, dia merendah untuk roket nih sebenarnya ini. Merendah untuk roket. Jadi gimana ya? Bagus sih kalau udah ada niat, tinggal direalisasikan aja. Kebetulan dia masih kelas 11 kan. Memang parameter nilai tinggi itu relatif sih, maksudnya bisa jadi nilai dia 90-an tuh Bang, tapi dibilangnya rendah maksudnya. Oh iya benar. Nilai rata-rata rapor dia 10-11 90-an tapi rendah. Gitu. Dibilang dia mungkin dia kenapa merendah karena dia pengen juga kayak Bang Sarif kedokteran Unpad. Ya, atau misalnya pun nilai raport dia belum maksimal, atau misalnya kalau dirata-ratakan nilai IPA-nya masih 80-an ke atas, sebenarnya masih bisa sih Bang. Oke. Maksudnya gini, jalan menuju kedokteran itu bukan hanya satu. Kalau misalnya dia dari kelas 11-nya, mungkin nilai kelas 10-nya udah rendah kian,
Mungkin di SNMPTN dia mungkin pesimis gak dapat, tapi masih bisa diusahakan di SBMPTN, UTBK. Di UTBK. Jadi tinggal dimaksimalkan aja belajarnya tiap hari, kebetulan masih kelas 11, masih panjang kan waktu, masih ada 1 tahun lebih. Masih Jadi ada lebih, ya masih bisa dimaksimalkan sih. Atau biar lebih mantap lagi keyakinannya, niat dia itu ini aja tes minat bakat. Tes minat bakat. Nah. Oke. Kayak saya kan kemarin di Atskia sempat di Atskia itu kemarin sempat ada tes minat bakat kan. Oke, tes first menu ya Bang ya. Nah, ya first menu namanya. Ah. Nah di situ bisa dites nanti betul nggak sih kita ini cocok di kedokteran. Jadi nggak hanya sekedar aku suka mengambil kedokteran nih, pengen aja. Rupanya dia pengen ngambil kedokteran, rupanya latar belakang kita sebenarnya dia cocoknya teknik gitu. Nah itu nanti takutnya pengen aja tiba-tiba masuk keluarnya payah. Masuk. Banyak tuh. Maksudnya gimana sih Bang? Udah masuk nih kedokteran. Ya. Keluarnya payah itu maksudnya proses di dalam. Iya, kuliahnya payah keluar, maksudnya nilainya ya nggak mencukupi untuk lulus atau misalnya ngulang lagi karena nilainya yang rendah. Paling parah mungkin jangan-jangan bisa-bisa di DO ya Bang ya. Makanya itu dia makanya. Jadi intinya kalau memang udah niat dimaksimalkan aja, terus dimantapkan lagi niatnya, betul nggak itu memang dengan passion kita, dengan kemampuan kita. Kalau udah betul, ya udah tinggal latihan. Tinggal latihannya, tinggal bahas soal. Bahas Nggak soal. cukup dengan passionnya aja Bang ya. Ya bener. Oke. Ada juga nih mungkin yang nyambung sama pertanyaan tadi dari underscore Rara27. Nilai rata-rata untuk masuk kedokteran UGM berapa? Kalau secara pastinya sih saya kurang tahu lah, Bang. Tapi yang jelas kalau saya lihat, kalau kita gambarannya pasti nggak jauh-jauh beda ya dengan Unpad, UI, UGM, Karena Undip. itu kampus-kampus favorit. Nah, itu rata-rata itu nilainya 700 ke atas, 700 sampai 800 ya, Oke. 800 pokoknya 700 ke atas. Cuman kalau memang mau niat kedokteran, nggak harus juga sih harus di kampus ternama, itu boleh dijadikan keinginan kita. Oke. Tekad, Nah, target. targetnya Oke, di oke. universitas Target favorit. harus tinggi-tingginya ya Bang. Boleh. Oke. Seandainya pun kau jatuh di antara bintang-bintang. Soekarno. Nah, itu mungkin bisa jatuhnya di misalnya di USU atau di mana. Nah, kalau yang saya tahu kayak di Universitas Unri itu nilai kedokteran 660-an kawan saya ada yang masuk. 660-an. Ya, jadi ya memang normalnya sih mungkin 650 sampai ke atas sih. Tapi kalau di UGM, Undip sampai yang tadi mungkin 700 sampai 800 ke atas. Minimalnya itu 600-an gitu ya, Ah, 650. Kalau 500 Ya, Mas, enggak. ada kesempatan kira-kira nggak? Kalau saya lihat sih nggak ada sih. Nggak ada 500. Gimana kalian yang UTBK itu nilainya masih 300? Susah ya Bang ya? Susah sih. Oke, jadi mesti harus di-push lagi ininya, usahanya. Namanya kedokteran kan apa ya, jurusan favorit Jurusan favorit. anak bangsa Indonesia ini selalu memang niatnya ngambil kedokteran. Ngambil kedokteran. Jadi saingan banyak. Iya benar. Oke, selanjutnya nih Bang Syarif, pertanyaannya dari akun @Karlina_Siregar. Bang, kalau pemilik mata rabun boleh nggak masuk kedokteran? Oke, saya jawab Bang. Ya. Jadi boleh sih kalau misalnya mata minus itu boleh-boleh aja masuk kedokteran. Jadi kalau teman-teman ada yang masih minus itu nggak masalah. Cuman ada satu syarat penting kalau di kedokteran itu nggak boleh buta warna. Jadi nanti teman-teman harus sudah tahu dulu masuk kedokteran itu persyaratannya nggak boleh buta warna. Jadi kalau saya kemarin di Unpad di pendaftaran itu nanti ada diminta surat keterangan bebas buta warna. Jadi kita tes mandiri. Tes mandiri. Ya entah ke rumah sakit atau puskesmas, nanti surat itu jadi pengantar kalau kita bukan buta warna. Jadi kita harus menyertakan surat dari dokter Iya benar, yang menyatakan kalau kita tidak buta warna. Ya, Tapi jadi- kalau mata minus nggak apa-apa. nggak apa-apa. Oke, ini ada pertanyaan dari akun Hafiza SF, Bang Syarif. Apa bedanya FK di kampus negeri dan swasta? Oh oke. Kalau misalnya perbedaan itu nggak terlalu signifikan ya kalau misalnya di kurikulum atau misalnya dalam proses pembelajaran akademik itu nggak terlalu beda. Oke. Cuman paling manajemen dan pembawaan dari program-program kampusnya aja. Maksudnya ada beberapa kampus yang menerapkan kalau misalnya di kedokteran itu full bahasa Inggris gitu-gitu. Ada yang nggak terlalu Oke. pakai bahasa Indonesia. Ada yang full bahasa Inggris di Unpad itu full bahasa Inggris. Oh, jadi di Unpad full bahasa Inggris, Bang? Full bahasa Inggris. Oke. Tapi itu nanti bisa full bahasa Inggris 100% itu nanti di tahun kedua. Jadi kalau di tahun pertama masih boleh selang-seling. Di tahun kedua itu berarti di semester 3-4 gitu ya? Iya benar. Oke, itu berarti kita harus pintar juga bahasa Inggris, harus. Ya sebenarnya nggak terlalu diwajibkan, tapi sebenarnya alangkah lebih baik itu kita dituntut untuk pandai bahasa Inggris karena memang di kedokteran itu
yang kita jumpai sumber-sumber pengetahuannya, sumber-sumber rujukan ilmunya kan. Buku-bukunya. Nah, buku-bukunya itu buku-buku luar semua. Buku-buku luar semua. Ya. Berbahasa Inggris. Ya. Oke. Kayak buku Barbara Bates, Harrison, itu kan terbitan luar. Jadi memang itu buku yang dipakai oleh anak-anak kedokteran itu full bahasa Inggris. Jadi kita harus pandai-pandai lah pakai bahasa Inggris. Nah, bedanya juga kalau di swasta ya tentu mahal banget. Lebih mahal dari Ya, negeri ya jelas. Kalau negeri kan kita disesuaikan dengan golongan UKT sesuai kemampuan ekonomi masing-masing. Masing-masing. Nah. Ya, waktu mendaftar dulu ya Bang ya. Ya, kalau di swasta saya lihat teman-teman ada yang di swasta itu bahkan untuk masuknya aja udah sampai ratusan juta. Masuknya aja Nah. di swasta ratusan juta. Belum lagi nanti biaya semesternya yang bisa sampai puluhan juta kalau saya tanya. Oke. Terus biaya-biaya praktikumnya. Praktikumnya itu yang ini ya Bang ya, yang lebih mahal karena kan pakai Nah. alat-alat yang modern. Itu dia. Jadi kalau misalnya alangkah lebih baik sih kalau ditanya mana yang lebih baik ya sama-sama baik sih sebenarnya. Oke. Cuman kan kita mau nyari yang lebih apa ya? Punya prioritas. Nah. Punya prioritas. Oke. Itu dia, kalau di universitas kan jelas kita lebih murah. Itu sih Bang. Lebih terjangkau gitu. Nah, lebih lebih- ramah di kantong orang tua Nah, kita. itu dia. Oke, pertanyaan ini bagus-bagus ini pertanyaan dari follower Instagramnya Bimbel _official ini kayaknya memang yang nanya-nanya ini memang pengen masuk kedokteran semua nih Bang. Memang pertanyaan-pertanyaan memang langsung to the point, gak ada yang bertele-tele sih. Kayak pertanyaan yang selanjutnya ini dari akun Instagram Ridwan7075. Dia nanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk calon dokter untuk menempuh pendidikan dokter itu Bang? Normalnya sih 5,5 sampai 6 tahun atau 7 5,5 tahun. sampai 6 tahun. Oke. Ya. Jadi memang untuk mendapatkan gelar dokter itu sesuatu hal yang panjang. Sesuatu hal ya benar. Pertama kita harus menempuh kuliah dulu ya pasti, sarjana S1. S1 kedokteran. Itu waktu yang dibutuhkan 3,5 sampai 4 tahun. 3,5 sampai 4 tahun. Kayak jurusan-jurusan yang lain Bang? Ya benar, sama aja sih, jurusan lain juga Awalnya. 3,5 sampai 4 tahun. Oke. Nah, yang bedakan di kedokteran kita harus koas lagi. Koas ini menghabiskan waktu 1,5 sampai 2 tahun. Tadi udah 4 tahun, ini koas 1,5 sampai kita katakan 2 tahun ya Bang ya? Nah, ya. Berarti 6 tahun. 6 tahun. Nah, itu kita udah dapat gelar dokter sebenarnya. Setelah koas kita ujian UKM PPD. Oke. Itulah kita nanti wisuda terus mengambil sumpah dokter. Nah, permasalahannya udah dapat gelar dokter, kita belum bisa mendapatkan izin praktik. Oh, belum bisa mempraktikkan ilmu kita lah istilahnya. Ya, belum bisa praktek. Jadi kita harus ngambil namanya internship. Internship itu 1 tahun. Internship itu apa Bang? Kayak kita mengabdi, Oh. kita sebenarnya jadi dokter. Oke. Jadi kita ditempatkan di daerah-daerah. Oke. Jadi nanti Oke. ya Aha. kita itu nanti dari portal nanti kita pilih daerah mana. Jadi di situ nanti cepat-cepatan tuh Oh. milih daerah yang mana. Nah, rata-rata memang itu disebarkan satu Indonesia. Jadi ada misalnya yang dapat yang tidak di daerah yang tidak mereka inginkan, misalnya di daerah-daerah terpencil gitu-gitu. Tapi memang secara umum itu tujuannya nanti itu memang di daerah-daerah pinggir ya Bang ya? Iya benar. Oke. Gak daerah pinggir juga sih, di kota juga ada yang Oh, di disebar. kota juga? Ada juga. Oke. Jadi itulah setelah intensif baru nanti bisa dapat izin praktik. Dapat izin praktik dan kita bisa dengan resmi menggunakan titel DR di depan nama kita ya Bang ya? Ya. Oke. Buka-buka klinik depan rumah pun boleh. Buka klinik di depan rumah itu setelah internship itu tadi Ya benar. yang lamanya 1 tahun. Ya. Jadi total hampir 7 tahun juga. Total hampir 7 tahun juga. Bisa nggak lebih daripada itu Bang? Bisa aja kalau Dari misalnya kalau misalnya 8 tahun gitu lebih dikit gitu. bisa banyak kasus di mana soalnya setelah kita koas itu kan nanti ujian UKM PPD untuk mendapatkan gelar dokter. Nah, menunggu ujian itu yang saya baca kemarin 1 tahun itu diadakan 2 kali. Tapi kalau nggak salah sekarang kayak dilaksanakan 3 bulan atau 6 bulan sekali. Nah, kalau di ujian pertama nggak mencapai skor nilai minimum, Oke. Oh, ada passing grade-nya juga. ya benar, Oke. otomatis nggak lulus. Jadi harus ngulang lagi ujian. Ulang lagi. Jadi sampai nilai kita betul-betul memenuhi saat ujian UKM PPD itu. Tapi kalau 1 kali aja udah lulus sudah selesai. Ya benar. Udah langsung lah sumpah dokter terus ngambil internship. Oke Bang Serap, ini beberapa pertanyaan terakhir ini. Ini kayak kalau kita bacain semua ini nggak habis-habis sampai besok malam ini. Oke, yang pertama lagi dari akun Aisyah Rianda 01. Kak, mau tanya dong apa saja tantangan jadi mahasiswa kedokteran? Oke. Tantangan jadi mahasiswa kedokteran. Apakah takut lihat darah? Ya itu tantangan juga sebenarnya bagi sebagian orang. Bagi sebagian orang. Ya kadang kan ada juga orang yang takut darah. Itu gimana sih Bang? Itu kebetulan ada.
Ya ada, soalnya nanti kita ada ujian anatomi itu langsung berhadapan dengan, sebenarnya nggak langsung darah sih, mayat, kadaver yang Kadaver, oke. kadaver tuh nanti diobrak-abrik lah. Jadi gimana kalau kita udah jadi mahasiswa kedokteran terus praktek terus di situ baru pertama kali lihat darah tuh terus nggak sanggup. Nggak mungkin sih, soalnya kita memang dari perkuliahan pasti udah berhadapan dengan darah sih sebenarnya. Oke, jadi apa ini Bang? Tantangannya, oke baik. Sebenarnya tantangannya itu sama kayak dengan jurusan kuliah lain, maksudnya dalam artian waktu dan ujian. Yang membedakan di kedokteran ini itu tadi waktu tempuh untuk mendapatkan gelar dokter tuh sangat lama. Waktu yang bertahun-tahun tadi. Nah, Oke. itu satu. Yang kedua, kita itu lifelong learner. Jadi pembelajar seumur hidup. Belajar semua. Kita udah belajar nih selama perkuliahan, selama koas misalnya, udah jadi dokter pun kita harus belajar lagi untuk mengupgrade ilmu-ilmu kita. Karena ilmu medis kedokteran itu ilmu yang terus berkembang sepanjang zaman. Oke. Terus, itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus menjadikan setiap nantinya kalau udah masuk udah menjadi gelar dokter, menjadikan setiap pasien itu adalah guru. Karena case-nya permasalahan yang dibawa oleh pasien itu menjadi pengalaman bagi dokter itu sendiri, ya. Jadi memang itu kan memang ditemukan tuh nanti saat menjadi gelar dokter. Tapi kalau untuk selama perkuliahan, paling itu sih ujiannya. Ujiannya itu ada 2, OSCE sama SOCA. SOCA itu oral test, OSCE itu yang tulis. Jadi nanti di SOCA itu kayak kita selama 1 blok itu langsung diujiankan 2 itu SOCA. SOCA itu nanti oral test kayak kita diberi case, diberi kasus, terus kita praktekkan, kita sambil presentasi, terus juga bisa memperagakan sebagai seorang dokter. Jadi ujiannya itu itu yang rata-rata orang banyak takut sih. Di depan kita ada bahan prakteknya. Nggak ada bahan prakteknya, maksudnya kita langsung presentasi membawakan teori gitu-gitu. Oke. Nanti langsung dihadapkan dengan penguji dokter itu. Oke, itu tadi mungkin pertanyaan yang terakhir Bang Sarif ini memang banyak sekali nih, banyak yang masuk ke IG Askia kemarin nih, pertanyaan-pertanyaan sesi yang kita lemparkan di bimbel Askia_official. Banyak kayaknya ada nih 100-an lebih pertanyaannya, cuma ada juga beberapa yang sama, kita satukan dari pertanyaan-pertanyaannya, tapi intinya memang pertanyaan kalian bagus-bagus. Mudah-mudahan apa yang dijawabin Bang Sarif tadi itu kena sama kalian, jadikan motivasi kalian, jadikan pengetahuan kalian, jadikan ini juga bisa jadikan motivasi untuk lebih semangat. Apalagi tadi ada yang nanya yang masih kelas 11, ya kan, waktu masih panjang lagi. Cuma jangan berhenti untuk berusaha, jangan berhenti bermimpi. Bang Sarif bisa, yang lain kalian juga pasti bisa. Jadi nanti mohon maaf kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Kita lanjut lagi ke sesi selanjutnya. Kita akan datangkan lagi nanti pembicara-pembicara, alumni-alumni kita yang luar biasa, nggak kalah luar biasa dari Bang Sarif. Nanti kita bikin request, kalian mau request dari jurusan apa, kalian DM aja ke Instagramnya Askia. Mungkin Bang Sarif ada yang mau disampaikan ke kawan-kawan kita di luar sana? Baik, buat teman-teman semuanya, semoga berhasil untuk jurusan yang diinginkan di kampus favorit yang kamu dambakan juga. Mohon maaf tadi mana tahu mungkin ada beberapa jawaban yang mungkin kurang memuaskan. Jadi teman-teman bisa DM aja nanti di Instagram saya atau tanya-tanya nanti di Instagram. Atau juga teman-teman bisa searching kok banyak informasi di Google, di YouTube itu seputar dunia kedokteran. Kalau mau tanya-tanya ke Bang Sarif boleh langsung. Boleh. Instagram Bang Sarif, mungkin ada teman-teman yang mau penasaran langsung kan? Ya, Instagram saya Muhammad Sarif, double F terus underscore-nya 2 kali. Underscore-nya 2 kali. Oke, teman-teman, mungkin cukup itu aja untuk kali ini. Terus pantengin lagi kegiatan kita. Sesi-sesi kita selanjutnya akan insya Allah akan mendatangkan alumni-alumni yang lebih luar biasa lagi. Tetap follow terus Instagramnya Askia untuk menemukan info-info terbaru dari Askia dan info-info masuk PTN. Subscribe juga YouTube Askia supaya kalian dapat notifikasinya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.